Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, para subscriber, para viewer AG Channel dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat AG Channel, jumpa kembali bersama saya Abdul Ghafur. Dan seperti biasa, saya akan membawakan sebuah kisah. Dan tentunya kisah-kisah yang diangkat dari sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di sekitar kita. Dan kali ini saya akan mengangkat sebuah kisah dari kampung saya sendiri, di mana saya ini tinggal. Akan tetapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, mohon untuk mengklik subscribe, like, komen, dan share video kami sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, agar kami tetap semangat dalam membuat konten video untuk para sahabat semua. Baiklah para sahabat, saya tidak akan berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam sebuah ceritanya. Kampung saya ini berada di sebuah provinsi Jawa Barat dan masuk dalam wilayah Kabupaten Indramayu. Dulu desa kami ini sebelum adanya listrik memang sangatlah kental dengan hal-hal mistis dan gaib. Seringkali penampakan dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, bahkan wewe gombel sekalipun sering menampakkan diri terhadap warga di kampung kami. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Makanya saya ingat dulu waktu kecil, kalau menjelang maghrib itu sudah tidak ada anak kecil main di luar. Jadi sama orang tuanya itu anak-anak kecil disuruh masuk. Karena dulu memang sangat rawan sekali. Itu kalau waktu menjelang waktu maghrib itu namanya sandakala. Menjelang maghrib sampai dengan setelah maghrib itu hantunya namanya sandakala. Dan hantu tersebut suka menculik anak-anak kecil. Tuh. Ya, ingat waktu dulu saya kecil. Dan kejadian tersebut sebelum adanya PLN masuk ke kampung kami. Kali ini yang pertama saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman dari keluarga kami yang pernah mengalami hal-hal gaib di tempat kampung saya tinggal ini. Jadi orang tua saya ini mempunyai anak totalnya 8. Kebetulan saya ini adalah anak yang paling terakhir atau anak bungsu. Waktu itu orang tua saya baru mempunyai 3 anak, yaitu anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Anak pertama usianya baru 10 tahun, anak kedua usianya 7 tahun, dan anak yang ketiga itu usianya baru 4 tahun. Orang tua saya ini dulu aktivitasnya berdagang. Jadi beliau ini berjualan kain. Ya biasa menjual ke desa-desa sampai dengan ke tangga-tangga desa gitu. Kalau berangkat itu setelah zuhur, setelah sholat zuhur dia berangkat, dan pulangnya menjelang maghrib itu sudah nyampe di rumah. Waktu itu baru mempunyai 3 anak, yakni anak-anak yang masih kecil. Setiap orang kami pergi berdagang, anak-anak tersebut ditinggal di rumah dari mulai ba'da zuhur sampai dengan menjelang maghrib.
Pada suatu ketika orang tua saya ini pergi berjualan seperti biasa. Dan seperti biasa, dia berpesan kepada anak yang paling besarnya. Sebut saja namanya Zainab. Anak yang pertama ini adalah perempuan, anak kedua laki-laki, dan anak yang ketiganya laki-laki juga. Dia pesan kepada anak yang paling tuanya, namanya Zainab. Nah, bapak dan ibu mau pergi jualan, dan seperti biasa tolong adekmu jaga yang baik. Iya pak, kata Zainab. Ya udah, bapak dan ibu sekarang berangkat. Pamitanlah si bapak dan ibu tersebut kepada anak-anaknya. Kemudian dia pergi berjualan seperti biasa. Akan tetapi pada sore hari yang biasanya menjelang maghrib atau sebelum maghrib orang tua saya itu sudah pulang ke rumah, pada waktu itu beliau masih di perjalanan. Dia berdagang waktu itu hanya memakai kendaraan sebuah sepeda ontel. Pada waktu itu sampai dengan waktu maghrib masih belum datang, dan setelah maghrib masih belum datang pula. Sampai dengan menjelang isya. Menjelang isya, akhirnya kedua orang tua saya ini datang. Dan seperti biasa, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi tidak seperti biasanya. Biasanya dijawab oleh ketiga anaknya itu yang biasa menantikan kedua orang tuanya datang. Tapi kali itu, pada saat itu tidak ada jawaban dari ketiga anaknya. Sontak kedua orang tua saya langsung masuk ke rumah. Kebetulan pintunya tidak dikunci. Loh, anak ini pada kemana ya? Kata si bapak saya. Bu, tumben. Ini anak-anak pada kemana? Kok sepi amat? Akhirnya kedua orang tua saya mencari-carinya dari kamar ke kamar. Nak, Zainab. Dipanggil-panggil lah si anak itu. Sampai beberapa kali dipanggil tidak ada sautan. Yang akhirnya di salah satu kamar terdapatlah ketiga anak tersebut sedang menangis dan seperti trauma ketakutan. Loh, kok bapak dari tadi manggil-manggil nggak menyaut-nyaut? Kenapa diam aja? Kenapa menangis? Kata si bapak saya. Ketiga anak tersebut hanya bengong dan tidak berbicara apa-apa. Kemudian orang tua saya mengambilkan air minum untuk diminumkan kepada anak-anak tersebut. Jadi pikirannya supaya tenang dulu, nanti setelah tenang baru ditanyain kenapa. Setelah diberikan air putih dan pikiran tenang, lalu orang tua saya menanyakan kepada anak-anaknya tersebut, "Kenapa nak? Ada kejadian apa? Coba ceritakan kepada bapak, kepada ibumu." "Anu pak, saya takut sekali pak." "Bu, takut sekali bu." "Iya, takut kenapa?" "Takut bu." Sambil terisak-isak merasakan trauma yang sangat mendalam. Ketiga anak tersebut. "Iya, ada apa?" Ada orang tinggi besar, matanya menyala merah. "Saya takut sekali bu," kata si Zainab, anak yang paling tua. "Saya takut sekali pak." Sambil terisak-isak menangis ketakutan, Zainab menceritakan
bahwa barusan dia melihat sosok yang berbadan tinggi besar hingga kepalanya melebihi atap rumah. Sangat mengerikan sekali. Zainab sebagai anak yang paling tua harus melindungi adik-adiknya yang masih kecil-kecil. Coba bayangkan, Zainab, anak yang usianya baru 10 tahun, harus melindungi adik-adiknya yang masih kecil-kecil. Dan waktu itu Zainab pun merasa trauma berat, merasa ketakutan berat. Dia nangis, dia terisak-isak saat ayah dan ibunya datang. Akhirnya bapak saya dan ibu saya berusaha untuk menenangkan ketiga anak itu, terutama anak yang paling besar, Zainab. Dan setelah kejadian tersebut, akhirnya kedua orang tua saya tidak berani untuk meninggalkan anak-anaknya melewati waktu maghrib. Padahal waktu itu kejadiannya setelah maghrib. Akan tetapi makhluk-makhluk astral tersebut, makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu, waktu itu seperti sangat berdekatan dengan kehidupan manusia. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang lainnya yang dialami oleh kakak-kakak saya. Ada pengalaman lagi dari salah satu kakak saya yang bernama, sebut saja dia Usman. Waktu itu pernah tidur, waktu itu tidurnya sendirian di salah satu kamarnya. Ada tepat jam 10 malam. Tiba-tiba ada suara seperti apa ya? Nging, terbang terus muncul di meja. Itu berupa boneka. Boneka yang hidup, mengedip-ngedipkan matanya, dan giginya itu runcing. Tapi boneka hidup. Entah itu namanya makhluk apa. Sampai si kakak saya Usman ini menjerit ketakutan dan pergi ke kamar ibunya, minta tidur bersama ibunya. Padahal kejadian-kejadian itu ada di dalam sebuah rumah. Itu ada lagi kejadian pernah yang dialami salah satu kakak saya lagi, sebut saja dia namanya Kang Zakir. Pada waktu itu Kang Zakir ingin ada keperluan ke bak mandi. Dulu itu di bak mandi, kalau kita mau ada keperluan buat mandi ataupun buat buang air, itu harus nimba dulu. Karena waktu itu belum ada listrik, belum ada pompa air seperti sekarang. Itu tinggal pencet, tinggal puter keran, itu keluar air. Dulu nggak begitu, harus nimba dulu. Kalau kita mau mandi atau mau cebok apa. Waktu itu kira-kira kurang lebihnya usianya itu 10 tahunan. Dia ini menimba air. Tiba-tiba terdengar dari dalam rumah ada suara bom gitu. Suara benda jatuh di dalam sumur sambil terdengar jeritan dari sang anak tersebut. Sontak saja bapak saya keluar menuju ke sumber suara tersebut.